Halo anak-anak MEM, jumpa kembali ya di materi yang ketiga untuk saran dan tawaran. Ini pertemuan ketiga kita. KD-nya tetap sama, KD 3.13 ya, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan should, can. Ya, untuk KD keterampilannya KD 4.13 menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan dan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Jadi di materi yang ketiga atau materi yang terakhir ini untuk KD ini kamu diminta untuk bisa memperhatikan, membuat, dan menyusun teks interaksi ya nak ya tentang saran dan tawaran. Ya, KKM-nya tetap sama 7,5 ya nak ya. Jadi kita akan lanjut pembelajaran hari ini. Saya harap kalian tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam melakukan setiap aktivitas kalian sepanjang hari ini. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, MEM juga mau mengingatkan untuk kalian semua 5 hal yang penting untuk cegah COVID-19, pandemi yang kita hadapin sekarang ini. Saya harap kalian lebih dewasa dan lebih tanggap serta lebih siap ya, karena kita sudah menjalaninya hampir sekitar berapa bulan. Ingat selalu untuk sering cuci tangan pakai sabun ya, kemudian bekerja, belajar, dan beribadah tuh di rumah ya, untuk memutus mata rantai penyebaran daripada COVID-19. Yang ketiga, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kalau nggak penting nggak usah keluar rumah ya nak ya. Jadi tetap jaga jarak. Yang keempat, tidak berjabat tangan, dihindari kontak fisik ya nak ya untuk orang lain. Yang terakhir, pakai masker bila sakit atau harus berada di tempat umum. MEM doakan kita semua selalu dalam keadaan sehat, bisa melalui pandemi ini dan tetap belajar seperti biasa ya nak ya, walaupun caranya berbeda, tapi saya harap kalian tetap semangat untuk melakukannya. Oke, here we go. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana merespon suatu tawaran dan saran. Jadi yang diminta untuk pertemuan ketiga ini, kalian bisa merespon. Merespon itu memberi tanggapan ya. Jadi materi kita itu suggest and offer, tawaran dan saran ya, saran dan tawaran. Dua hal yang hampir mirip-mirip tapi sebenarnya berbeda ya. Kita sudah pelajari di pertemuan yang pertama. Jadi untuk responnya dari suggest dan offer ini ada dua. Yang pertama itu accepting atau menerima. Accepting atau menerima. Yang kedua declining atau menolak. Maaf ya. Nah, ini dia responding to over atau ini beberapa respon untuk tawaran atau tawaran yang diberikan seseorang. Nah, di sini ada kalimat making offer, kemudian di sini ada accepting suggestion, dan di sini ada declining suggestion. Nah, di sini maksudnya begini, ini contoh-contoh kalimat tawarannya. Nah, kalau kamu setuju, nah ini contoh responnya ya, yang di kotak yang kedua. Dan kalau kamu tidak setuju atas tawaran yang di kotak pertama, maka ini contoh cara menolaknya dengan sopan. Yuk kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, kamu akan mendengar misalnya temanmu berkata, "Can I help you?" Nah, berarti temanmu ini mau nolong kamu. Jadi artinya, bolehkah saya menolong kamu? Begitu kan? Nah, jika kamu merasa pekerjaan tersebut bisa kamu tangani sendiri, maka kamu accepting. Accepting maksudnya kamu maksudnya jika kamu menerima tawaran itu, maksudnya kamu membutuhkan bantuan dan kamu perlu bantuan teman kamu tersebut, maka kamu jawab, yes, please, I really appreciate it. Ya,
Tolong ya, saya sangat menghargainya. Seperti itu cara menjawabnya. Kalau kamu menerima atau accepting dari offernya teman kamu itu. Tapi kalau kamu menolak, misalnya kamu bisa handle sendiri seperti yang tadi saya katakan, kamu sebenarnya bisa tanganin, itu berarti kamu declining suggestion, kamu declining the offer. Itu kamu boleh gunakan ekspresi ini. It's okay, I can do it myself. It's okay, I can do it myself. Oh, ini tidak masalah, saya bisa melakukannya sendiri. Begitu artinya ya, Nak ya. Oke, next, the second sentence. Ini dia offernya. Shall I bring you some tea? Shall I bring you some tea? Kamu mau nggak saya bawakan air minum? Gitu ya kan. Teman kamu ini menawarkan sesuatu. Kemudian, kalau kamu rasa kamu memang haus, ya, you feel thirsty, kamu merasa haus, nah kamu jawab, thank you, it's very kind of you. Terima kasih, kamu baik sekali, itu artinya ya. Tetapi kalau misalnya kamu ngerasa tidak perlu minum atau kamu tidak haus pada saat dia menawarkan itu, maka kamu jawab, no, thank you. Kamu bisa jawab seperti itu ya, berarti kamu menolak ya, menolak untuk minum begitu. Next, untuk yang ketiga itu, would you like another helping of cake? Would you like another helping of cake? Nah, ini gini maksudnya ya. Kamu mau nggak bantuan gitu maksudnya? Kamu mau nggak saya bantu untuk ambil kuenya lagi gitu maksudnya. Mungkin ini di suatu suasananya di suatu pesta kali ya, Nak ya. Kemudian kalau kamu memang mau, kamu bilang yes please, that will be lovely. Yes please, that will be lovely. Ya, tolong itu sangat saya sangat suka begitu ya. Saya mau begitu ya artinya ya. Tetapi kalau kamu nggak mau ya no thanks. I don't want another helping. Saya nggak perlu bantuan. Saya nggak perlu dan saya nggak mau mungkin begitu ya. Oke. Ini ada 2 contoh lagi. Saya pikir kalian bisa lanjutkan ya. Next kita lanjut untuk sentence structure-nya. Sentence structure untuk offer something. Maksudnya begini, Nak, kalau kamu mau nawarkan seseorang bagaimana? Struktur kalimatnya begitu ya. Ini yang kita pelajarin ya. Struktur kalimat kalau mau nolong orang tuh gimana? Ini dia. Saya letakkan rumusnya di bawah ya, Nak ya. Sentence structure-nya modal verb plus subject plus object. Nah, ini ada saya berikan beberapa contoh ya. Untuk modal verb itu ya biasa would, shall, could, will. Gitu ya. Kemudian subjek kita tahu lah ya. I, you, they, we, he, she, it ada berapa itu ya kan. Itu subjeknya. Kemudian objeknya biasanya apa yang kita tawarkan begitu sama mereka. Kita lihat di contoh ya. Yang pertama modal verb, kita pakai yang would. Would you care for another cup of tea? Would you care for another cup of tea? Nah, begitu. Kamu mau tambah nggak tehnya? Gitu, ya kan? Kemudian kita pakai yang modal verbnya shall. Shall we take you there? Shall we take you there? Ya, artinya kita mau antar kamu ke sana nggak? Begitu ya. Kita mau antar kamu ke sana nggak ya? Kemudian kita pakai modal verb yang lain, could. Could I offer you something? Could I offer you something? Nah, seperti itu ya. Kemudian will, modal verb yang will ya. Will you have a tea with that? Will you have a tea with that? Kamu mau teh nggak untuk itu atau untuk temannya itu mungkin lagi makan roti atau apa begitu ya, Nak ya. Oke, ini tentang sentence structure-nya. Oke, next. Ini dia beberapa example. May I give you hand? Can I help you? Shall I bring you something? Ini beberapa contoh yang saya letakkan, yang Mem letakkan di sini ya. Kalian boleh buat contoh ini ya untuk tambahan catatan kalian. Selanjutnya saya akan berikan video, Nak, supaya kalian juga semakin paham dan semakin yakin dan semakin bisa
untuk pelajaran kita. Karena ini materi yang terakhir, saya harap kalian sudah confidence ya, sudah bisa. Nanti kalau misalnya seseorang bilang, bisa nggak buat kalimat over? Nah, sudah tahu. Bisa nggak buat kalimat suggestion? Nah, sudah tahu ya. Untuk kalimat over menawarkan sesuatu, dan untuk kalimat suggestion memberikan saran kepada seseorang. Oke, check this out. Lihat ya dan perhatikan video yang Mem sudah sediakan ini. I haven't finished my assignment. It's difficult to find the references. Why don't you go to the library? There are lots of books that we need. You're right, I'll go there. Where is Vita? It's almost 4 p.m. Should I call her? Yes, please. We have to start the practice. Okay, I hope she pick up the phone. What's wrong with her? I have to call my parents, but no credits are left on my cell phone. You can use my cell phone? Oh, thank you, Bella. That's very kind of you. I'm tired. I had my dad paint the fence this morning. You should take a rest. You really look pale. You're right. I'll go home now. Oke, listen and practice the video. Kalian boleh ulangi videonya ya nak ya. Ulangi videonya, didengarkan sekali lagi supaya kalian lebih mantap. Oke, student, keep spirit in learning English with our ya, keep spirit in learn English our beloved student. Itu pesan dari kita semua guru-guru bahasa Inggris di SMK 9. Tetap semangat dalam belajar bahasa Inggris ya nak, bersama kami semua. Oke, see you.